para umat yang terkasih dalam Tuhan, umat Paroki Santo Cornelius Madiun, salam jumpa kembali dengan kami dari Seksi Katekese Paroki Santo Cornelius Madiun, dan kita akan bersama-sama kembali mendalami pendalaman iman APP tahun 2021 untuk umat dewasa di lingkungan dan stasi. Dan pada pertemuan yang kedua ini, kita akan mendalami tema pengakuan Petrus. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdinamika, berproses, serta mendalami iman kita untuk senantiasa mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias bagi hidup kita. Maka marilah kita awali pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Tuhan Engkaulah Mesias dari Puji Syukur 586. Marilah kita menyanyikan dengan riang dan penuh semangat. Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi. Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah, sempurna dan ikhlas. Kau setara dengan Allah Bapa, tahta sorga kekal kau miliki, rela turun ke dunia ini, kau menjadi rendah bagai hamba. Dalam Yordan engkau dibaptiskan, menggenapkan amanat Bapamu, sampai mati setia dan patuh bagi kami engkau disalibkan. Kau terima baptisan Yohanes agar kami selamat abadi. Terbenamlah engkau bagi kami yang ke dalam tubuhmu dibaptis. Dari maut engkau dibangkitkan, Maha Agung namamu ya Tuhan. Dalam Dikau kekal ditemukan hidup baru penuh kesucian. Setelah kita mendengarkan lagu pujian tadi, maka patutlah kita bersyukur bahwa kita kembali mengenal Tuhan Yesus bagi hidup kita. Kita awali pertemuan kita ini dengan memuji nama Tuhan dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu bagi hidup kami. Kami haturkan terima kasih atas rahmat iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Melalui pengalaman Santo Petrus di pantai yang didatangi Tuhan Yesus dan diajak untuk mengikutinya, kami semakin menyadari bahwa menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan kami, merupakan rahmat ilahi-Mu. Hari ini kami hendak melanjutkan perjalanan pendalaman iman di masa Prapaskah ini dengan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus, Sang Mesias. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi dan hati kami, sehingga kami semakin memahami isi dan konsekuensi pengakuan iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing, maka marilah kita mendalami pendalaman teks. Seperti biasa, pendalaman teks ini adalah berupa pertanyaan untuk diri kita masing-masing, bagaimana kita mendalami Tuhan Yesus bagi hidup kita. Pertanyaan pertama, menurut saudara, mengapa Tuhan Yesus bertanya pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya? Dua, Tuhan Yesus sudah mendengar dari para muridnya pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya. Mengapa Tuhan Yesus masih perlu bertanya kepada para muridnya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Tiga, menurut saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang dengan keras para muridnya
supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Selanjutnya, marilah kita hening sejenak, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam hati kita masing-masing, dan kemudian merenungkannya bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sekarang kita masuk dalam permenungan untuk melihat bagaimana pergulatan iman kita sepanjang kita mengikuti panggilan Tuhan. Ibu, bapak, dan para saudara terkasih, pada pertemuan yang lalu kita diajak untuk mengalami perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes di tengah pekerjaan mereka. Tuhan Yesuslah yang datang menjumpai mereka dan mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Mereka langsung mengikuti Yesus. Tidak diketahui dengan jelas apa alasan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin mereka pernah mendengar cerita dari orang lain tentang Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya. Sejauh mana mereka mengenal Tuhan Yesus sehingga mereka mau mengikuti Yesus? Apa sebenarnya yang mereka harapkan dengan mengikuti Dia? Pertanyaan-pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sejak berjumpa dengan Yesus dan diajak untuk mengikutinya, untuk dijadikan penjala manusia, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes terus mengikuti Yesus. Berbagai pengalaman telah mereka alami bersama Tuhan Yesus. Dalam rumah ibadat, banyak orang takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Roh jahat pun takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Mereka juga menyaksikan Tuhan Yesus yang berdoa sebelum berkeliling ke tempat-tempat lain untuk mengajar. Ia menyembuhkan orang sakit, di antaranya orang kusta, lumpuh, tuli, dan buta. Selanjutnya, Tuhan Yesus masih mengajak 8 orang lagi untuk menjadi muridnya, sehingga jumlah mereka menjadi 12 orang. Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan penuh wibawa dan menggunakan berbagai perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang seorang penabur, pelita, benih yang tumbuh di tanah, biji sesawi, ragi orang Farisi, dan Herodes,
dan juga para murid diutus untuk pergi berdua-dua oleh Tuhan Yesus ke berbagai tempat untuk menyerukan pertobatan. Bersama Tuhan Yesus, mereka juga mengalami situasi hidup yang berbahaya saat berlayar dihantam angin tofan dahsyat di tengah danau. Namun Tuhan Yesus meredakan angin dan gelombang danau itu. Mereka saksi mata dan takjub ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika mereka berlayar menuju Betsaida. Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan yang mereka bawa untuk memberi makan ribuan orang sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Kembali Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan menggandakan 7 roti yang mereka bawa. Semakin hari, Tuhan Yesus memikat semakin banyak orang. Mereka mencarinya untuk disembuhkan dari berbagai penyakit, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan banyak mukjizat yang dilakukannya. Namun demikian, para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat dan kaum Farisi tidak menyukai Yesus. Bahkan Yesus pun ditolak oleh orang-orang di kampungnya sendiri, yaitu di Nazaret. Para umat yang terkasih, kita telah berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Kita pun juga mengalami aneka ragam pengalaman iman yang telah kita lalui bersama Tuhan Yesus. Ketika sedang dalam perjalanan menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, di tengah jalan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Mereka lalu menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Tidak dijelaskan mengapa Tuhan Yesus bertanya demikian kepada para muridnya. Dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui aneka ragam pemahaman orang-orang tentang siapa Yesus itu. Namun dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui bahwa bagi banyak orang, Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus secara khusus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, yang menyerukan agar umat Israel kembali ke jalan Allah. Namun dari sejarah umat Israel, semua nabi ditolak oleh umat Israel dan dibunuh. Selanjutnya, Yesus bertanya lagi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dengan mengajukan
pertanyaan yang sama kepada para muridnya, Tuhan Yesus tentu memiliki maksud yang khusus. Para murid adalah orang-orang yang secara khusus dipilih untuk mengikutinya. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran dan menyaksikan karya-karya Tuhan Yesus dari dekat. Oleh Tuhan Yesus pula, mereka juga dibentuk menjadi sebuah persekutuan hidup yang disatukan oleh Yesus sendiri. Dengan keistimewaan seperti itu, bagaimana sebenarnya pengenalan mereka tentang siapa Tuhan Yesus itu? Para umat yang terkasih, mewakili teman-temannya, Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias." Mesias berarti yang diurapi oleh Allah. Dengan demikian, pengakuan bahwa ia adalah Mesias berisi harapan agar Yesus sebagai Raja yang diurapi Allah, seperti Raja Daud yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer. Apalagi pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka merindukan kebebasan, kemerdekaan dari penjajahan Romawi, dan memiliki kejayaan seperti pada zaman Daud. Maka pengakuan Yesus adalah Mesias berarti memiliki pengharapan Tuhan Yesus berkuasa seperti Raja Daud, dan pandangan inilah yang hidup di kalangan warga masyarakat. Ketika mendengar pengakuan Petrus yang mewakili para murid lainnya itu, Tuhan Yesus segera melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Dari pengalaman mengikuti Tuhan Yesus selama ini, Petrus jelas melihat tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Petrus menyaksikan Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat yang menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa Allah. Tidak ada manusia lain yang mampu melakukan mukjizat yang telah dilakukan. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan menunjukkan dengan jelas bahwa Ia adalah Mesias yang menyejahterakan rakyatnya. Pengajaran yang disampaikan Yesus merupakan kebijaksanaan Mesias. Ribuan rakyat selalu mengikuti dan mengelilingi Yesus dimanapun Yesus berada. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias seperti yang diharapkan dan dirindukan warga masyarakat.
Maka benar jika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mengapa Tuhan Yesus justru melarang keras mereka memberitahukan kepada siapapun tentang siapa Dia? Para saudara seiman dalam Kristus, sebagai seorang murid, tentu kita telah menyatakan pengakuan tentang siapa Tuhan Yesus bagi kita. Pengakuan iman yang kita nyatakan ada beragam wujudnya. Ketika kita membuat tanda salib, berdoa syahadat, kata dan perilaku hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati, meski sebatas online. Bersekutu dan saling membantu dengan saudara seiman. Menghormati orang lain, khususnya mereka yang miskin, lemah, dan tidak berdaya, serta difabel. Kita setia terhadap janji perkawinan, murah hati dalam membantu orang yang membutuhkan. Setiap kali malam Paskah, kita juga menyatakan pengakuan iman kita. Dan masih banyak bentuk lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah itu semua kita lakukan dengan sepenuh hati? Pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak pernah akan berhenti. Hingga saat ini, Ia tetap memberitakannya. Dan kita merupakan utusan Allah pada masa kini untuk memberitakan tentang Allah yang peduli, mengerti, dan berbela rasa dengan umat manusia. Adapun hal-hal yang kita beritakan adalah cinta kasih, keadilan, dan harapan hidup bersama di dunia. Berkah dalam. Demikianlah renungan yang telah kita dengarkan tadi. Maka marilah kita sekarang menanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang menurut saudara paling berkesan dari pengajaran Yesus? Mengapa? Dua, sebagai murid yang setia, apakah Yesus mempunyai pengaruh dalam hidup saudara? Dalam hal apa Yesus mempengaruhi hidup saudara? 3. Saudara telah mengikuti Tuhan Yesus dengan segala suka dan duka. Apa jawaban Anda ketika ditanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Mengapa? Keempat, di sekitar kita banyak orang yang bukan pengikut Yesus. Mereka pun memiliki pemahaman tentang siapa Yesus itu
Sejauh mana saudara mendengar pemahaman mereka tentang Yesus? Apakah pemahaman mereka mempengaruhi pengakuan Anda terhadap Yesus? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pribadi kita masing-masing, dan silakan menjawabi pertanyaan tersebut di dalam permenungan secara pribadi. Marilah kita doakan doa APP bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa agung yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus Sang Mesias. Bantulah kami agar semua pengakuan iman kami sungguh kami wujudkan dalam hidup kami setiap hari di tengah masyarakat. Jangan biarkan kami hanya sebatas memberikan pengakuan kata-kata belaka. Maka, sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudari kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah berpulang kepadamu. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para umat beriman dalam Kristus, kita telah bersama-sama mendalami pertemuan yang kedua pendalaman iman APP 2021 ini. Semoga membawa berkat bagi hidup kita dan dapat kita wartakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan mendengarkan sebuah lagu dari Puji Syukur 961, Yesus diutus Bapa. Sampai jumpa, berkah dalem.